Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas 3 kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Adapun soal-soal yang dibahas adalah merupakan soal-soal FR tahun lalu dan tahun 2021. Mudah-mudahan dari pembahasan soal ini sedikit banyaknya dapat membantu kalian dalam menghadapi ujian P3K di tahun 2023 ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, ini ada informasi penting datangnya dari Sobat P3K.com, di mana Sobat P3K.com ini salah satu website penyedia jasa bimbingan belajar online yang berskala nasional. Di website ini banyak fasilitas yang disediakan, diantaranya adalah aplikasinya sangat mudah digunakan, bahkan bagi pemula sekalipun. Kemudian melakukan latihan itu mengerjakan soal sama dengan aplikasi yang digunakan dalam tes P3K dan CPNS. Hasil akhirnya bisa Anda langsung lihat. Kemudian akun Anda itu berlaku 1 tahun dan jumlah paket tryout yang disediakan sebanyak 10 paket. Adapun biaya bimbingan belajarnya itu sebanyak Rp75.000. Bagi Anda yang berminat, silakan klik link dalam deskripsi video ini. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Nomor 1. Anda telah lolos sebagai ASN di tahun ini. Namun karena seleksi ASN yang Anda ikuti memiliki formasi seleksi seluruh Indonesia, maka Anda memegang konsekuensi bahwa Anda harus siap ditempatkan di mana saja sesuai keputusan dari pemerintah pusat. Suatu ketika, pengumuman penempatan Anda telah keluar dan ternyata Anda ditempatkan di daerah pelosok. Tidak disangka, ada salah satu rekan Anda yang memiliki jabatan tinggi dan memberi tawaran kepada Anda untuk dipindah ke daerah yang dapat dijangkau dengan mudah. Tetapi Anda diharuskan untuk membayar sejumlah uang sekaligus merahasiakannya. Di rumah, Anda memiliki seorang ibu yang tinggal sendiri dan sangat membutuhkan Anda. Sikap yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. A. Menerima tawaran pemindahan penempatan tersebut dengan pertimbangan ibu saya yang sangat membutuhkan saya di rumah. B. Menolak tawaran tersebut karena saya sudah menerima konsekuensi bahwa saya harus bersedia ditempatkan di mana saja. C. Menolak tawaran tersebut sebagai bentuk konsekuensi saya terhadap konsekuensi ditempatkan di mana saja dan menitipkan ibu ke saudara sebagai bentuk tanggung jawab saya. D. Menolak tawaran tersebut karena teguh dengan konsekuensi yang harus diterima sekaligus memboyong ibu untuk tinggal bersama saya di daerah penempatan. Soal ini termasuk dalam soal aspek integritas. Integritas, seseorang dikatakan memiliki integritas itu apabila kata dan perbuatannya sejalan dengan keyakinan atau nilai-nilai luhur yang dipegang. Jadi, jika Anda dihadapkan pada situasi seperti dalam soal ini, Anda harus melaksanakan hal yang seharusnya Anda laksanakan dan sesuai dengan norma dan nilai luhur sebagai Anda laksanakan dan sesuai dengan norma dan nilai luhur sebagai bentuk tanggung jawab serta seberapa tinggi tingkat integritas Anda. Nah, tetap melaksanakan hal yang telah diketahui konsekuensinya dari awal dan adalah bentuk integritas yang harus Anda miliki. Nah, kalau begitu teman-teman sekalian, ini kita cek satu-satu dulu poin. A. Menerima tawaran pemindahan penempatan tersebut dengan pertimbangan ibu saya yang sangat membutuhkan saya di rumah. Ini kurang bagus, ini integritasnya masih kurang. Dengan alasan ibu sementara di awal ini sudah ada konsekuensi bahwa bersedia ditempatkan di daerah mana saja. Ya, kemudian B. Menolak tawaran tersebut karena saya menerima konsekuensi bahwa saya harus bersedia ditempatkan di mana saja. Ini lumayan bagus. Kemudian C. Menolak tawaran tersebut sebagai bentuk konsekuensi saya terhadap konsekuensi ditempatkan di mana saja dan menitipkan ibu ke saudara sebagai bentuk tanggung jawab. Oke, ini sudah 2, bagus ini. Ini C. Menolak tawaran, kemudian menitipkan ibu ke saudara sebagai bentuk tanggung jawab. Ini bagus. C. Simpan dulu. D. Menolak tawaran tersebut karena teguh dengan konsekuensi yang diterima sekaligus memboyong ibu
untuk tinggal bersama saya di daerah penempatan. Ini bagus dia menolak, di satu sisi tanggung jawabnya ini masih kurang. Poin yang tinggi teman-teman sekalian ada di C, menolak tawaran tersebut sebagai bentuk konsistensi saya terhadap konsekuensi ditempatkan di mana saja dan menitipkan ibu ke saudara sebagai bentuk tanggung jawab saya. Kira-kira urutan poinnya seperti ini. Ini 4 ya. Kemudian B ini 3. Ini A1 dan ini 2. Lanjut ke nomor 2. Lingkungan tempat Anda tinggal akan dibangun kembali untuk penataan kota yang lebih baik. Hal ini sudah disepakati bersama oleh seluruh penduduk yang tinggal di sana. Semua orang yang tinggal di sana juga sudah mendapatkan kompensasi dari pemerintah sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen kesepakatan. Proyek pembangunan akan segera dimulai dan penduduk sudah mulai pindah. Sikap Anda: A. Segera mengemasi barang-barang dan pindah ke tempat yang sudah direncanakan sebagai bentuk keikutsertaan dalam pembangunan negara. B. Menunggu perintah dari pemerintah untuk pindah ke lokasi baru. C. Tidak akan pindah karena kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kurang besar. D. Mempengaruhi penduduk agar tidak jadi pindah dan protes kepada pemerintah. D. Mempengaruhi penduduk agar tidak jadi pindah dan protes kepada pemerintah karena merasa dirugikan. Soal nomor 2 ini teman-teman sekalian termasuk dalam aspek integritas juga. Itu aspek integritas meliputi sikap jujur, disiplin, tegas dan taat kepada aturan. Ketika Anda telah menyetujui kesepakatan yang dilakukan di awal, maka seharusnya itu Anda mematuhi kesepakatan tersebut dan segera pindah. Nah, sikap taat kepada aturan dan kesepakatan bersama itu menunjukkan bahwa Anda memiliki integritas yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Jadi, untuk soal ini kita cek satu-satu dulu jawabannya. A. Segera mengemasi barang-barang dan pindah ke tempat yang sudah rencana sebagai bentuk keikutsertaan dalam pembangunan negara. Ini sudah bagus sekali jawabannya. B. Menunggu perintah dari pemerintah untuk pindah ke lokasi baru. Ini juga lumayan bagus, tapi masih bagus ini di atasnya. C. Tidak akan pindah karena kompensasi diberikan ini. Sudah ada kesepakatan awal, yang berarti ini sudah salah. D. Mempengaruhi penduduk, ini juga salah. Hanya poin A dan B. Mana tinggi poinnya? Nah, di sini untuk poin A itu mengemasi barang dan pindah ke tempat yang sudah direncanakan sebagai keikutsertaan. Ini sudah bagus. Ini menguasai, ini benar. Jadi jawaban yang cocok teman-teman adalah di A. Segera mengemasi barang-barang dan pindah ke tempat yang sudah direncanakan sebagai bentuk keikutsertaan dalam pembangunan negara. Lanjut ke nomor 3. Instansi tempat saya bekerja sedang mengalami permasalahan internal pada bagian manajemen keuangan. Akibatnya, kondisi lingkungan kerja menjadi tidak stabil karena semua orang harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan instansi. Menghadapi situasi ini, maka sikap saya adalah A. Saya akan ikut mencari cara untuk mengatasi krisis ini dan menyarankan beberapa alternatif solusi kepada pihak yang bersangkutan. B. Memastikan divisi keuangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan bertanggung jawab karena membuat kondisi lingkungan kerja menjadi tidak stabil. C. Saya akan bekerja seperti biasanya dan melakukan tugas saya sebaik mungkin. Terkait permasalahan manajemen keuangan bukan merupakan tanggung jawab saya untuk memikirkannya, karena itu tidak terjadi di divisi saya. D. Saya akan menyarankan diadakan rapat darurat untuk mencari solusi permasalahan krisis ini bersama-sama. E. Seharusnya orang yang paling bertanggung jawab terhadap krisis ini adalah pimpinan. Soal nomor 3 ini termasuk dalam aspek kepekaan terhadap konflik. Ketika lingkungan tempat kerja Anda dihadapkan konflik, walaupun konflik itu tidak terjadi di divisi Anda, itu akan lebih baik bagi Anda untuk dapat memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada selama hal itu tidak melewati batas wewenang dan tanggung jawab Anda. Nah, kalau begitu, Anda harus fokus pada solusi penyelesaian masalah dan bukan pada siapa yang harus bertanggung jawab atas kekacauan yang ada.
Kita cek satu-satu dulu. A. Saya akan ikut mencari cara untuk mengatasi krisis ini dan menyarankan beberapa alternatif solusi kepada pihak yang bersangkutan. Ini lumayan bagus ya. B. Memastikan divisi keuangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan bertanggung jawab karena membuat kondisi lingkungan kerja menjadi tidak stabil. Ini salah satu solusi, tetapi keaktifan Anda ini yang dipertanyakan. Keaktifan Anda dipertanyakan untuk menyelesaikan solusi, sekalipun itu bukan di divisi Anda. Nah, ini dianggap ya kurang bagus, salah. C. Saya akan bekerja seperti biasanya. Saya akan bekerja seperti biasanya dan melakukan tugas saya sebaik mungkin terkait permasalahan keuangan. Nah, ini juga kurang. D. Saya akan menyarankan diadakan rapat darurat untuk mencari solusi permasalahan krisis. Ini sudah ada keterlibatan di sini. Ini lumayan bagus. E. Seharusnya orang yang paling bertanggung jawab terhadap krisis ini adalah pimpinan. Ini juga kurang bagus. Kalau begitu, yang paling bagus di sini adalah antara poin D ini dengan A. Kalau kita lihat ini di poin A, saya akan mencari cara. Saya akan ikut mencari cara untuk mengatasi krisis ini dan menyarankan. Ini sudah betul-betul keterlibatan Anda dalam mencari solusi ke permasalahan dalam perusahaan Anda. Jadi jawaban yang benar adalah di A ini. Urutan poinnya seperti ini. Ini 5, ini 4 ya. Kemudian C ini 3. D ini 1, ini 2. Lanjut. Sebelum kita bahas nomor 4 ini, teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe. Mudah-mudahan dari keikhlasan Anda ini mendapat berkah dan untuk tahun 2023 ini Anda bisa lulus. Dan bagi channel ini mudah-mudahan Anda juga berkahnya dan semakin maju. Nomor 4. Ketika mengantri di kasir saat berbelanja di supermarket, Anda melihat petugas kasir melakukan kecurangan terhadap pembeli tunanetra. Melihat kondisi ini, maka sikap Anda A. Cuek saja karena saya tidak ingin menimbulkan keributan dan hal itu juga tidak merugikan saya. B. Saya akan berteriak agar semua pembeli tahu kalau petugas kasir melakukan kecurangan. C. Saya akan memberitahu hal ini kepada pembeli lainnya agar mereka berhati-hati terhadap petugas kasir tersebut. D. Saya akan melaporkan kasir yang bersangkutan kepada manajer supermarket agar ditindaklanjuti. E. Menegur dan mengingatkan kasir agar bekerja dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan. Soal ini itu termasuk dalam aspek kepekaan terhadap konflik sosiokultural ya. Ini yang diukur di sini adalah bagaimana kepekaan Anda terhadap konflik yang terjadi di ruang publik. Nah, ketika Anda menemukan kasus yang serupa seperti dalam soal ini, maka sikap Anda itu sebaiknya mengingatkan dan menegur kasir agar tidak berbuat curang. Nah, usahakan untuk bersikap tenang dan mencari penyelesaian masalah tanpa menciptakan keributan lainnya. Kira solusinya begitu. Jadi untuk poin ini jawabannya benar itu A. Cuek saja karena saya tidak ingin menimbulkan keributan. Nah, ini kurang bagus juga. Kemudian B. Saya akan berteriak. Ini juga kurang bagus. C. Saya akan memberitahu hal ini kepada pembeli lainnya. Ini juga bagus tapi agak kurang ya. D. Saya akan melaporkan kasir. Nah, ini lumayan bagus ini. E. Menegur dan mengingatkan kasir agar bekerja dengan jujur. Nah, ini paling bagus. Jawaban benar ini adalah di E. Menegur dan mengingatkan kasir agar bekerja dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan. Urutan poinnya seperti ini. Ini 5, ini 4, kemudian C ini 3. Nah, ini 2 dan ini 1. Lanjut ke nomor 5. Anda mengikuti program PPG, Pendidikan Profesi Guru, selama beberapa bulan. Di lingkungan PPG Anda, banyak sekali rekan-rekan yang ambisius dan kompetitif. Untuk menyikapi hal tersebut, maka Anda sedikit membatasi interaksi dengan rekan PPG yang lain sebab Anda juga tidak ingin tersaingi.
Anda mengikuti program PPG Pendidikan Profesi Guru selama beberapa bulan. Di lingkungan PPG Anda, banyak sekali rekan-rekan yang ambisius dan kompetitif. Untuk menyikapi hal tersebut, maka Anda sedikit membatasi interaksi dengan rekan PPG yang lain, sebab Anda juga tidak ingin tersaingi. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Ya, teman-teman sekalian, soal ini termasuk dalam aspek moralitas. Sebagai seorang ASN itu diharap mampu memahami, menerima peka terhadap perbedaan, bersifat terbuka, mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang. Sedangkan ilustrasi soal ini menunjukkan sikap sedikit tertutup. Ya, sikap Anda sedikit tertutup. Nah, berdasarkan deskripsi, semakin setuju, semakin tidak menunjukkan kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi, jawaban yang cocok ini teman-teman sekalian itu ada di CN, tidak setuju. Urutan punya seperti ini 4, sangat tidak setuju 3, 2, dan 1. Oke teman-teman sekalian, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.